Waduh, masuk TV kita. Baik ya. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ya. Kamu adalah orang yang diajak tud'auna. Ya. Litunfiqu fi sabilillah. Ya, kalau terjemah ini ingatlah. Ya. Kalau bahasanya, nih ente nih tau nggak ya gitu. Ha antum. Nah, haula yang tud'auna diajak oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melalui ayat-ayat Al-Qur'an ditunfiku fi sabilillah untuk berinfak di jalan Allah. Faminkum may yabkhul. Tapi di antara kalian ada yang bakhil. Bukan bahlil ya, bakhil. Ya, apa bakhil di situ? Kikir atau pelit? Pelit atau medit? Nah, ya. Kata Allah, "Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsih." Jadi orang yang bakhil itu sebenarnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Dia nggak tahu kalau apa yang diberikan kepada dari dia untuk orang lain, untuk kebaikan, pasti akan balik lagi kepada diri. Karena cara berpikir itu nggak nyambung. Dia berpikirnya materialistis, apa yang keluar pasti habis. Itu hukum matematikanya itu, matematika dunianya kayak gitu. Ya, dia ngasih satu karena punya dua, ya udah tinggal satu. Ya, ngajarnya ngajar pengurangan doang sama penambahan. Padahal dalam Quran tuh ada kelipatan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan. Terhadap kebaikan apa saja. Ya, tadi baca Quran. Setiap kebaikan kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsaluha. Oh, itu ayat Quran tuh. Jadi ketika kita misalnya ada perasaan berat untuk memberi, untuk ngasih, ya, ingat ayat-ayat Quran tuh udah ngajarin kita. Jangan kita termasuk orang-orang yang bakhil. Udah diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala berinfak, faminkum may yabkhal. Wa may yabkhal fa inna may yabkhalu an nafsih. Siapa yang pelit, pelit itu buat diri sendiri. Zakaria, coba dibuka. Ini kita skip ya. Kita buka surat Al-An'am, ayat yang tadi saya sebutkan. Ya, di ayat-ayat terakhir, surat ke-6. Ya, ini menjelang surat Al-A'raf. Ya. Ini biar kita terus menguatkan diri dengan ayat-ayat Quran. Ya, karena kita sering ketemu ayatnya. Ayat 160. Ya. Wah, seksi konsumsi udah datang tuh. Saya mau izin masalahnya. Makanya agak cepat dikit ya. Ya. Surat ke-6 ayat 160. Ya. Hasanatun. Kok gini tulisnya? Hasanatun ya. Setiap kebaikan bi asyri amsaluha. Nah. Ya. Jadi 10 ya, misal sama seperti ya. Ini kebaikan. Kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan membawa kebaikan. Saya bawa Quran gitu kan. Ini kan bagian dari kebaikan. Maka kata Allah, yakinlah falahu asyru amsalihha. Allah akan memberikan kepadanya 10 kebaikan seperti itu. Hasanah tuh ada tanwin. Ya, hasanah. Tadi bil hasanati al hasanah.
Ya, ini jelas. Kalau pakai bil hasanah, hasanati. Kalau tanpa berarti hasanatin, gitu ya. Ini tinggal cara bagaimana nanti kita belajar buat ngafal, jangan sampai salah ya. Tadi saya baca doa misalnya salat subuh, bacanya Rabbi ja'al hada baladan amina hada baladan. Ya, di surat Ibrahim hadal balada. Nah, nggak mungkin antara tanwin dengan alif lam tuh gabung gitu bahasanya. Itu kaidah dasarnya yang saya pahami karena saya sedikit doang sih belajar bahasa Arab ya. Cuma di S1-nya ya, S2-nya enggak. Bukan bahasa maksudnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan membawa kebaikan, bagi dia 10 sepertinya. Wa man jaa bis sayyiati, dan siapa yang datang dengan keburukan, fala yujza illa mislaha, dia tidak dibalas kecuali seperti yang dilakukan, enggak ditambah. Wa hum la yudlamun, mereka enggak bakal dikurangin. Ini maha pemurahnya Allah tuh kayak gitu. Kalau kita buat buruk itu nggak dilipat gandakan. Tapi kalau kita berbuat baik itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Sama jika kita baca Quran tadi. Nah kalau kita yakin seperti itu insya Allah hati kita itu akan terjaga. Ciri orang sukses kata Allah, orang yang terbebas dari kekikiran dirinya. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang sukses kata Allah, orang yang terjaga dari kekikiran dirinya. Ya. Jadi kalau kita belum punya semangat berbagi, berarti nilai keislaman kita tuh masih sangat dangkal. Karena semangat orang-orang muslim itu adalah antara sholat dengan zakat itu menjadi sebuah kesatuan. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang lain, zakat itu identik dengan mengeluarkan. Membagi. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, jadi semangatnya semangat memberi. Bukan semangat nagih. Ya, yang nagih itu cuma amil. Khud min amwalihim sodakotan. Ya. Tapi kalau kita semangatnya semangat memberi. Ya. Dalam kehidupan jangan semangatnya semangat ditraktir. Nah, ini mental pengemis hati-hati. Tapi kita semangatnya mental mandiri. Kalau nggak bisa neraktir, jangan sampai kita ngemis minta ditraktir orang. Paling enggak kita BS-BS ya. Gitu. Nah, sekarang PT-PT gitu ya. Iya. Gitu, ABG ngomongnya apa tuh? Saya lupa tuh. Hah? Apa tuh artinya? Oh, PT-PT patungan. Saya baru tahu. Kita lu BS-BS bayar sendiri gitu kan. Ya, ini termasuk ABG nih ya. Alhamdulillah. Karena anaknya ada yang ABG, dia udah tahu lah ya. Juz 29 ya, kita lihat. Ya, nanti kita kembali lagi surat Muhammad. Juz 29. Ayatnya apa bunyi itu? Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Nah, ini dia ya. Suratnya surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun surat berapa tuh? 64. Ayatnya ayat ke-16. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, sekarang saya minta bantuan terjemah dari Pak Budi. Udah dapat belum? Oh, di HP nggak apa kan sama terjemahnya. Boleh. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Terus dan dengarlah serta taatlah dan kesekrol dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu
Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang mendapatkan falah. Falah apa falah? Ini musola al-falah nih, apa? Kemenangan. Hayya 'alal falah, kesuksesan. Ya, keberuntungan. Siapa kata Allah? Wa may yuqa syuhha nafsihi. Orang yang dijaga dari kekikiran dirinya. Ya, apalagi kita terhadap keluarga kita sendiri. Ya, tidak kikir bukan berarti royal. Tidak kikir bukan berarti boros. Tidak kikir itu berarti dia memberikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jangan udah butuh, masih pelit, medit gitu kan, nggak mau. Ya, naudzubillah. Karena masalah infak itu bukan masalah besar dan kecilnya, tapi semangat kita berpartisipasi, semangat kita memberikan. Kata Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Ya. Wasolul bil laili wan nasun niyam, salatlah di waktu malam ketika manusia lagi pada tidur. Wasilul arham, jalin silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasun niyam, salat malam ketika kalian lagi pada yang lain orang pada tidur. Kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, engkau bisa masuk surga dengan keselamatan. 4 hal. Afsyus salam, tebarkan salam, memberi salam. Afsyus salam itu memberi kebahagiaan pada orang. Orang ditegur tuh seneng. Kecuali orang salah ditegur, marah dia. Ya. Tapi kalau ketemu di jalan kita tegur, ya, bawa mobil, turunin kacanya dikit. Assalamualaikum Pak Haji, mohon maaf ya, ganggu bentar lewat. Ih, orang itu seneng banget. Ya, itu mobil yang biasa, apalagi keluaran terbaru. BMW, ya kan, New Ice gitu kan. Ya, Mercy, turunin kaca. Waalaikumsalam Pak Haji, mohon maaf ya. Ya, ganggu numpang sedikit. Wah Allah. Saya satpam di kompleks saya itu banyak yang baru, nggak kenal. Ya, baru. Ya. Dan saya jarang nongkrong bareng sama satpam malam-malam, nggak kuat saya jadwalnya tidur. Tapi ketika ketemu sama mereka di jalan, turunin kaca mobil. Isi bang gitu kan. Ya. Lama-lama baru mulai, oh iya Pak Haji, gitu kan. Padahal kita nggak pernah ngumumin kita udah haji, gitu kan. Ya Pak Haji. Lama berubah, ya Pak Ustadz, gitu. Ya. Lama-lama makin deket. Ya. Memberi. Jangan medit. Itu dari salah. Kalau ada yang lebih bisa. Saya sering kalau ada acara-acara di luar tuh kan kadang-kadang ngisi pengajian. Namanya Ustadz tuh berkatnya banyak, ya kan. Hiji tambah hiji dua gitu kan, dua tambah dua opat ya, makin banyak ngaji makin banyak berkat katanya gitu kan. Apalagi kalau udah malam ini nggak perlu dicakepin saya ya, insya Allah ya, ya. Nggak dibawa pulang di rumah juga, anak pada kos ya, cuma satu. Udah gitu kalau pengajian tuh biasanya pas makan itu makan generasi old gitu kan. Iya kan? Yang sederhana misalnya apa, rebusan. Buat besok juga nggak enak gitu kan. Jangan medit. Ya. Sampai nah, bang, dikit nih bang. Ya, kita udah ngukur nih kan, nggak mungkin habis juga. Gitu. Ya. Ya, kemarin kasih makanan, saya kira dikit, banyak banget itu. Ya, saya makan di jalanan. Terus saya nggak langsung pulang karena acara, nggak mungkin dibawa pulang sampai sore gitu kan. Acara sampai sore. Ya, waduh, gimana nih? Ya, udah satpam di kantor kan. Ya. Bang, cobain ya. Yo, wah seneng banget. Pak Ustadz makasih gitu kan. Gitu. Doa-doa mereka itu mengundang kebaikan-kebaikan berikutnya, Masya Allah. Belajar aja.
Jangan apa-apa kita pengen ambil sendiri sementara masih bisa kita share buat orang lain. Ya. Yuk kita belajar. Ya. Saya aja ketika berpikir gini, ini ada yang ngaji sama saya cerita. Ustadz, kan hari Ahad pekan lalu ngajinya online ya. Ustadz, alhamdulillah saya tuh punya komitmen, saya ngajar di lembaga Quran ini, ya saya nggak mau ambil gaji. Ya, kita digaji 2 juta sekian sebulan, kata dia. Saya komitmen tidak akan ngambil. Dia hafiz Quran 30 juz, baru selesai kuliah di Madinah University. Ya, udah selesai. Tapi alhamdulillah Ustadz, katanya, Allah berikan rezeki dari yang lain. Karena dia nyebutin nominal. Bisa 10 bahkan 50 kali lipat dari yang saya dapat Ustaz. Gitu. Dia ceritakan. Saya bilang, ya, apa sih pengalaman baik yang sudah kalian dapatkan hari ini yang membuat kalian senang, membuat kalian. Saya kalau pengajian diantaranya gitu, pengajian yang semalam kanji remaja, apa yang membuat hari ini membahagiakan kalian? Agar kita melihat nikmat tuh jangan yang besar-besar doang gitu. Ada yang, Ustadz hari ini saya ngajar seneng. Kenapa? Karena anak-anaknya itu nyambung, respect terhadap dia. Seneng anak-anak, saya seneng banget. Kan sederhana bagi seorang guru. Tapi guru tuh dihormatin kayak gitu tuh kebahagiaan. Saya guru, jadi kalau kita ngajar itu orang nggak ngantuk, orang ngeliat, orang nanya, walaupun kadang-kadang nanyanya bikin kita ketawa gitu kan. Tapi disitulah kenikmatannya. Ya, karena kak yang ngaji sama saya guru Quran. Semalam bahagia, alhamdulillah gitu. Ya. Yang satu lagi, karena dia pernah setoran, apa yang membuat antum bahagia? Kata dia, alhamdulillah Ustadz, saya kembali lagi ikut halakoh Quran. Setelah sekian lama, aku menunggu. Ya. Bukan untuk kedatanganmu. Itu jadi Om Ridho. Didorong. Ya, udah lama saya ingin ikut halakoh Quran, gak dapet. Saya punya kawan baru selesai dari Timur Tengah, dia buka halakoh Quran, aneh ikut. Karena itu teman SMA aneh gitu kan. Alhamdulillah. Sederhana. Tapi ikut ngaji itu kebahagiaan bagi seorang gitu. Nah, yang berikutnya yang tadi itu, yang waktu itu. Saya dapat uang lebih 10 sampai 50 kali lipat Ustadz dari yang saya nggak ambil itu. Bilang, Masya Allah. Terus saya gini, tahu nggak ente kenapa dapat rezeki min haitsu la yahtasib? Emang kita nggak nyangka-nyangka. Bisa jadi rezeki itu adalah buah dari kebaikan yang pernah kita lakukan dan situ kita lakukan ikhlas. Dan pada saatnya akhirnya Allah berikan gantinya itu. Gitu kan? Karena kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Yang pertama. Yang kedua, hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, balasannya juga kebaikan. Jadi jangan pernah lelah berbuat kebaikan, bisa jadi nggak langsung dibalas sama orangnya. Ya, kita ngasih orang 2.000 perak, langsung deh, alhamdulillah gitu. Ya, udah ikhlas aja. Lihat, Bismillah, ikhlas. Jangan banyak dipikirin. Yo, ntar lah susah tuh. Ya. Saya lagi nungguin lampu merah, orang deketin. Pak, kenapa Mas? Dia ke motor juga. Tolong Pak, saya bensin saya mau habis. Uang saya nggak cukup, gimana? Berapa? Saya liter nggak napa, ya udah. Pak kebanyakan, udah ambil. Ya. Karena saya ngelihat performance-nya, orang nih, ya, kalau itu kan cuma sekali doang, besok ya udah selesai kan. Kalau misalnya ditipu gitu, yang saya ngelihat saya orangnya performance ya udah. Bisa jadi Allah bukakan rezeki-rezeki yang lain gitu. Nah silahkan ya, kita mengambil ini jangan sampai berbasis kikir. Ya. Enggak ngasihnya itu karena kikirnya, enggak ngasihnya bukan karena dia punya semangat tempatnya. Ustaz, saya sih kalau yang pinggir jalan saya enggak mau ngasih. Ya enggak masalah. Yang pasti enggak boleh ngasih di tengah jalan, itu aja. Ya.
Kalau pinggir jalan tuh pilihan, tapi kalau tengah jalan jangan, ya kan? Nah, iya kan, tengah jalan nabrak orang, pinggirnya itu silakan aja. Kalau kita yakin kasih, kalau enggak ada masalah. Tapi jangan karena enggak di situ, enggak di mana-mana. Nyambung enggak? Dengan tetangga enggak, ya, dengan infak yatim setiap Jumat enggak, di majelis ketika ada diadarkan ini dua duafa enggak juga gitu kan. Kenapa? Enggak percaya semua orang. Astagfirullah. Itu asli bin medit itu. Pelit banget itu yang namanya. Ya. Cari yang kelihatan kita emang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Entah di masjid, entah di musola. Kita kan tahu aktivitasnya. Kalau udah dikasih ya udah bismillah itu lepaskan. Kenapa? Karena kita yakin balasan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah tuh maha kaya, kalian yang butuh sama Allah. Nih di surat Muhammad yang ayat terakhir tadi ya, kita kembali. Oke, kita terjemahkan dulu. Bang Zakaria, tafadhol. Saya mau menikmati ini nih rezeki. Bismillah. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang pikir, dan barang siapa pikir maka sesungguhnya dia pikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Iya. Ini janji Allah. Jadi sedurhaka-durhakanya kita, Allah nggak bakal rugi. Sepelit-pelitnya kita, Allah tuh maha kaya. Karena kebaikan yang kita lakukan bukan memperkaya Allah. Allah udah maha kaya. Tapi Allah tuh begitu maha baik. Ya. Kan rezeki itu dari Allah. Makanya wa anfiku mimma rozaqnakum. Maka kalau pengen berinfak tuh paham dulu mimma rozaqnakum. Ini sebenarnya rezeki dari Allah. Allah minta untuk sebagian, ya. Anfiku mimma. Anfiku mimma. Nah, min itu tabaid sebagian, enggak semua. Dan juga yang diberikan itu marozaknakum. Rozak Allah yang kami udah memberikan rezeki kepada kalian, diinfakin dong sedikit gitu. Kalau dikasih Allah tambah nanti. Nah, dari sinilah ya saya mengambil kesimpulan mental kita emang harus mental memberi. Saya kemarin ada TikTok bagus tuh. Cerita sebenarnya, cerita. Jadi ada seorang pengemis, bukan pengemis ya, pemulung. Jadi ada orang baik hati bikin rumah makan gratis. Rumah makan di situ gratis. Nah, ada pemulung tuh lewat, dipanggil, "Pak, sini." Ntar saya begini yang di sono merasa dipanggil. Ada pas ada orang, "Pak, sini." Enggak. Luar dia. Tahu ada tulisan rumah makan gratis. Diajak makan siang gratis. Ya, walaupun kata orang barat tuh there's no free lunch, ya, tidak ada makan siang gratis. Karena biasanya itu ada embel-embelnya. Sebenarnya nggak gratis juga. Kenapa? Karena dia pengen dapat pahala dari Allah gitu kan. Embel-embelnya gitu. Bedanya nggak ngarepin dari dia tapi dari Allah. Ternyata pemulung tadi datang lagi. Tuh orang datang lagi. Tadi nggak mau gitu kan. Sekarang datang. Dia datang bawa sebungkus garam yang harga 2.000. 5.000 3 tuh kita beli di Pasar Musi. Ya kan? Yang biru tuh. Saya mau ngasih ini. Saya juga mau memberi. Tapi saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya ngasih garam karena sebagus apapun yang namanya makanan, pasti ada garamnya. Jadi dia pengen memberi yang bisa dinikmati oleh semua orang. Bayang itu, ini kan cerdas. Nyambung nggak?
Kita inspirasi, saya bilang, ya Allah. Dan itu pemulung cara berpikirnya kayak itu. Kata dia, saya nggak mau cuma sekedar menerima. Saya juga mau memberi. Bayangin tuh, kalau kita punya mental kayak gitu. Ada saatnya memberi, ada saatnya menerima. Setelah itu dia makan. Kalau dari segi cost-nya, biayanya jauh lah. Ini kan bisa 15.000, 20.000 atau 10.000. Ini 2.000. Itu pun sedikit, bisa digunakan long term. Setiap makanan kan dapat tuh. Dan setiap orang makan, dia dapat pahalanya, Pak. Bukan berarti besok gue kasih garam aja. Sekarung. Ini kalau orang mau main tekstual tuh kayak gitu tuh ya. Kata Rasulullah, kalau masak banyakin kuahnya. Bener-bener dia. Kuahnya aja dah pokoknya gitu kan. Kenapa? Sesuai sunnah Rasul. Kuahnya. Lu nggak boleh lo kalau ngasih dagingnya kebanyakan. Kenapa? Kata Nabi kuahnya. Gitu kan. Ini bahaya nih kalau memahami kayak gitu. Pak Zakaria pintar juga nih berpikirnya. Jadi orang udah efisien, diefisiensi lagi. Jadi ini mental memberi. Maka kalau bisa dikurangi. Semangat kita kalau ada orang pergi, jangan lupa ya oleh-olehnya. No, itu bukan mental kita. Jangan. Ya. Malu. Ya, kita harus punya iffah. Iffah tuh orang yang butuh tapi dia nggak mau minta sama orang lain. Dan itu orang yang mulia. Ya. Dan itu yang diminta oleh Rasulullah SAW dalam doanya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini babnya bab takwa kitab Riyadhus Shalihin. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu huda, petunjuk, tuqa, takwa, afaf, punya harga diri, iffah, ya, apalagi wanita, sehingga dia terbingkai dengan rasa malu, punya iffah, punya kemuliaan, ya, rasa malunya tinggi, ya, nggak mau dia itu melas di hadapan orang, ya, wal ghina, dan kaya hati, mampu, ya, merasa cukup. Karena kalau hidup nggak merasa cukup, mau gaji berapa juga. Karena orang yang mampu tuh belum tentu dia hidupnya bahagia, enggak gitu. Ini di podcast juga cerita, saya banyak tuh inspirasi ya. Jadi seorang ustadz tuh cerita, dia dibawa ke rumah seorang konglomerat, nggak kaya, kuaya. Sampai mobil keluaran terbaru itu ada. Ya, mungkin ya, kecuali SMK ya, karena susah nyarinya ya kan. Ya. Kenapa ketawa? Karena jarang, saya seumur hidup nih jalan pakai mobil, motor itu belum pernah tuh ada SMK karena saking limited edition, ya, langka gitu kan. Nah, dia diajak ngobrol sama ustadz. Wah, masya Allah, ustadz itu terperangah ngeliat tuh rumah gede segala macam. Tertuju di pojok itu ada seseorang. Dia ngomong ke ustadznya, masalah saya di sini ustadz. Ada seorang perempuan yang lagi ngerokok. Ya, ini ceritanya gitu. Itu adalah istri saya ustadz. Lagi nyantai. Bayangin tuh, suaminya pulang, nggak disambut, gitu kan? Dia punya aktivitas sendiri segala macam. Masalah saya di sana. Jadi nggak semua mereka yang punya hidupnya itu bahagia, nggak juga. Ya, bukan berarti kalau kita pengen bahagia kita nggak harus punya, bahaya juga. Iya kan? Iya. Karena memang penghasilan itu sangat dianjurkan, diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjadi orang yang berinfak, berzakat. Ya, sehingga penghasilan kita emang harus selalu lebih baik. Makanya kita ingatkan ke anak-anak kita, ya. Mungkin saya pernah cerita, obsesi saya itu nggak banyak terhadap ekonomi keluarga. Asal mereka jadi muzaki, alhamdulillah, itu aja. Muzaki,
Muzaki itu kaya tapi mau berzakat. Muzaki itu penghasilannya di atas nisab tapi dia mau memberi. Ya. Ketimbang dia tadi kaya tapi nggak mau memberi pada orang lain. Ya. Ujung-ujungnya kepada orang tuanya jangan-jangan pelit juga, medit juga. Ya. Ya. Ngukur duniawi kepada orang tua. Aneh ketika tahu-tahu, ya, iya nih, babe gue masih utang sama gue. Astagfirullahaladzim. Kalau saya tuh ngedengar kalimat kayak gitu tuh, ya. Kalau kata orang Betawi, gue gedek banget gitu. Ya. Seakan-akan ada transaksional sama orang tua. Ya. Gak bisa memberi pada orang tua, utang. Karena alhamdulillah. Coba kalau pengen transaksional dari dulu tuh dihitung aja tuh. Ya perhatian orang tua 24 jam kalau lu nginepin di BPA, Balai Penitipan Anak, sehari itu berapa kali tuh sampai lu akil balik bahkan, ya kan? Sampai sebelum punya penghasilan, hitung aja tuh. Ya kan? Jasa babysitter, itu baru tadi, jasa penitipan, jasa babysitter di luar jam kerja. Ya, mulai jam kerja kan penitipan sampai jam 4. Nah, di atasnya itu sampai pagi lagi itu jasanya babysitter. Ayo, dihitung lagi. Ya kan? Jasanya perawat ketika lagi sakit, itu lebih dahsyat dari itu, gitu kan? Sampai kita begadang, nggak tidur, gitu kan? Ya, nggak bisa. Apa? Nyusu makanan, itu belum yang lain, gitu kan? Tahu-tahu, iya nih, dipinjem. Buat orang tua tuh kasih, ya. Nggak bisa optimal, ya semampu kita. Cuma jangan, wallahualam ya, saya juga nggak nyaman dengar, ya iya nih orang tua masih ngutang sama saya. Astagfirullah. Nggak ikhlas nih. Karena kalau kita ikhlas tadi, apalagi buat orang tua, buat umum aja, Allah akan memberikan balasan. Maka mentalitas kita tuh mental memberi. Ya. Kalau udah kayak gitu tuh enak. Ya, uang sekian dipinjam sama teman, udah ente buat ente nggak perlu kayak pinjam-pinjam. Besok datang lagi. Nah, kalau ini nih gue hitung loh ya. Gitu. Biasanya yang begitu berarti aji mumpung ya. Baik banget orangnya, gue pinjem aja dikasih. Coba lu pinjem. Gitu kan. Ya enggak. Saya kadang-kadang juga gitu, ngecek orang tuh salah satunya dengan uang. Termasuk ngecek ustadz. Kualitasnya itu pakai duit. Salah satunya kayak gitu. Ini kira-kira kalau ada duitnya jalan apa enggak gitu kan. Kalau ternyata enggak ya udah. Ya. Sampai ketika ada ustadz itu sampai nyolek saya. Perasaan saya dari dulu ngisi di sini 300.000 mulu setiap datang. Enggak ada peningkatan apa gitu. Bilang, wis, ya, minta menyetarakan dengan UMR jangan-jangan. Ya, bilangannya. Sejak itu saya hampir nggak pernah tuh pakai lagi kalau yang begitu dah. Dan ternyata, mohon maaf, ya, ekonominya itu jauh banget. Ya. Itu udah lama, terus saya ketemu lagi, ngobrol-ngobrol dalam sebuah aktivitas. Besok kita acara pakai sepatu ya. Ya, jadi sama-sama dengan komunitas itu. Langsung dia ngomong, waduh ini nggak punya sepatu. Dia bilang, nih sepatu saya pakai antum. Ya. Pakai itu dia. Watch out apa tuh mereknya, lumayan juga. Ya. Pakai. Gak lama lagi ketemu lagi tuh rapat, kayak jam kecil banget, jam perempuan, ini kan ustadz bawa bapak. Itu jam mungil banget, punya anak perempuan aneh nih, aneh pakai. Astagfirullah. Saya pakai jam, ini nanti pakai. Ya. Alhamdulillah saya koleksi jam banyak. Ya. Ini antum pakai, ini buat dakwah pakai. Kaget ya. Tapi qadarullah saya ada, saya ngasih jam tuh ada. Saya dikasih yang G-Shock tuh kan agak lumayan harganya. Kasih G-Shock. Ya, terakhir saya dikasih G-Shock juga, jadi ada 2 gitu kan. Satu lagi ada tuh saya kasih sepupu gitu kan. Tuh jam kayak gitu dipakai. Ini
Jam Abi ini pakai. Oh, udah pakai aja. Saya ngasih karena yakin ini tahadus ya, tahadus. Ternyata gitu, betul. Ada yang ngasih G-Shock, masih bagus, masih cuman harganya di delete sama dia, gitu kan. Ya, saya udah ada jam, ya, mantu, ya. Itu kenapa nggak kayak jam? Kemarin pakai G-Shock kayaknya. Iya mati itu orang udah lama dari SMA dia pakai. Nih pakai nih punya Abi, masih di tempatnya. Wah seneng banget gitu kan. Ya nggak masalah. Kita belajar wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Kepada anak, kepada istri itu udah biasa. Gitu. Kalau kita seperti ini, yakin Allah nambah. Tapi kualitas kerja kita tetap ihsan. Ihsan itu berkualitas. Kerja kita terbaik, interaksi kita terbaik. Itu dengan sendirinya. Kenapa? Dari kantor tahu-tahu dapat aja. Pak Burkon nanti pegang jabatan ini ya. Siapa yang tahu? Oke, kalau Pak Burkon nggak jadi kepala sekolah lagi besok, ya nggak ada masalah saya bilang. Karena dulunya juga saya bukan siapa-siapa, saya guru biasa. Nggak masalah bagi saya insya Allah. Ya. Padahal lumayan juga. Saya kemarin nggak kepala sekolah, ya. Terhitung bulan Januari, saya terpotong 5 juta setiap bulan. Setelah tidak jadi kepala sekolah. Sejak Januari tahun lalu. Ya, tapi saya udah ngomong sama istri, nih, saya itu panggilan khusus ya. Nih, ini aku nggak jadi kepala sekolah. Nah, berarti dana sertifikasiku yang 3 juta per bulan itu hilang. Tunjangan kepala sekolah yang 2 juta akan hilang. Siap nggak? Biasa, insya Allah. Tapi jalan aja, dakwah jalan, semua jalan. Kenapa? Karena gaji terbatas, rezeki nggak pernah ada batas. Ya. Jadi saya punya kegiatan, udah bertahun-tahun nasi Jumat di rumah saya. Itu bagi-bagi warga yang, mohon maaf ya, yang janda-janda itu biasanya kita kasih ya. Bagi tiap Jumat. Itu alhamdulillah. Saya dulu punya tunjangan, nggak punya tunjangan, jalan terus. Kegiatan juga jalan terus. Aktivitas jalan, dakwah, gitu. Gak ada masalah. Saya cuma merasa ini. Ya. Wa anfiku. Kata Rasulullah, mana kosot sodakotun min malin. Gak bakal berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Nambah, nambah, nambah. Ya. Bahkan ada orang yang nanya ke anak saya, itu abinya gajinya 2 digit ya gitu. Dulu nanya, ya udah senyumin aja yang kayak gitu. Karena disangka kalau kita memberi, kita harus punya yang banyak. Padahal enggak. Saya pernah ada jamaah itu melas-melas pinjam duit sama saya buka tabungan saya tinggal sekian. Gak apa Ustadz, saya pakai dulu. Bener-bener tuh orang. Ujung-ujungnya hanya memberi tak harap kembali. Saya ingat tuh 1.500.000 jamaah. Saya kasih nih, ya, bikin surat perjanjian, nyicil juga enggak. Saya panggil lagi sini. Ya, apa Ustadz? Ini gimana? Iya Ustadz, belum bisa. Ini saya punya uang infak. Aneh pengen kasih ente nih infak, ya. Tapi buat bayar utang ke aneh. Ini aneh kasih, aneh pegang. Uang utang ente tinggal 1 juta. Ya Ustadz. Masih tuh enggak itu juga lah. Sampai sekarang. Ya, kalau usianya nggak nyampe, saya akan ikhlaskan. Tapi kalau misalnya masih ada, dia punya kemampuan, saya mau tagih lagi. Saya bilang, ya Allah ya Rabbana, kayak gitu. Bukan satu orang, yang satu ustadz bahkan gitu kan. Ini nggak nyicil-nyicil nih. Ini saya punya infak gitu kan. Nah saya cerita gitu, ada jamaah minjem duit, Ustadz punya uang infak yang dulu nggak gitu. Ada sampai kayak gitu, bilang wah kalau jujur gawat juga nih, maksudnya polos ya, dalam artian saya punya uang-uang gini kayak gitu, saya senyum-senyum aja. Ya, saya punya uang-uang yang kayak kemarin ada kebutuhan, ya acara Quran, Ustadz kita butuh uang berapa? Kurang 8 juta, saya yang cover nanti 8 juta. Kemarin hari Jumat. Bener ya Ustadz? Iya. Kita hitung lagi. Ternyata 14 juta Ustadz. Saya bilang, itulah manusia. Giran dikasih, nambah. Padahal pertama saya bilang kurang berapa? 8. Enggak.
angka psikologis cuma 8 juta saya bisa, selebihnya mohon maaf nggak bisa. Padahal uangnya lebih dari itu yang bisa dikeluarkan. Cuma karena mental kita gitu kan, kalau dikasih nambah lagi jadi berapa? 14. Ah, enggak saya ngitungnya. Ya, enggak saya bercanda aja. Begitu sih kalau ibu-ibu nih dikasih maunya nambah-nambah terus gitu kan. Ya udah disesuaikan. Iya salah ngitung. Bilang ya udah. Ya, akhirnya nggak jadi. Udah ganti aja kegiatannya. Maksudnya tempatnya diganti. Ya, bukan uang saya. Pertama itu adalah rezeki dari Allah. Yang kedua ada amanah. Ya, yang harus saya juga berikan. Ya, makanya ya kegiatan-kegiatan, masya Allah. Ya qadarullah tuh ada aja. Ya, kadang-kadang ngisi di sana dapat insentif, saya buat kegiatan ono, buat ini. Ya, ya gitu. Ya, jadi nggak selama juga kita ngandelin ya. Ya, ada sebuah tempat tuh yang saya agak terpukul ya. Ini terakhir ya ceritanya. Ada kegiatan pengajian pas outing, ini buat pelajaran buat kita ya. Pas keluar, tahu-tahu dia nggak ikut. Ya, saya kan nggak ini, Pak kita BS aja jalan sini. Nggak usah kita yang cover gitu kan. Udah. Emang di cover lah caranya kayak makan durian segala macem kayak gitu kan. Nah lama gitu kan. Orangnya wafat meninggal tapi udah lama nih salah seorang jamaah yang nggak ikut, saya nggak tahu ya, saya cuma nanya kemana ini, nggak ikut Ustaz kayaknya begini segala macam ya, makul lah, logis ya udah gitu. Dia tahu anaknya cerita pas saya lagi ngisi pengajian tuh takziah ya, saya suruh ngisi tausiah, saya ngisi ngobrol-ngobrol, abis selesai itu ngobrol, Ustaz bapak waktu itu nggak bisa ikut Ustaz, kenapa lagi nggak punya duit Ustaz. Hah? Iya, kan disuruh patungan tuh. Astagfirullahaladzim, mati. Ya Allah, saya terpukul banget tuh kayak gitu. Saya bilang, aduh. Ya, kalau bahasa sekolah tuh bahasanya ikut nggak ikut bayar. Saya nggak suka kayak gitu. Ya, saya bilang kalau perlu saya yang bayar, saya yang bayar. Akhirnya saya bikin juga tuh acara ya malam, acara makan. Saya bilang, saya yang ngundang, pakai mobil saya, yang pakai motor silakan, saya yang bayar. Saya bilang. Ya, sama, mereka juga. Saya datangin, saya yang bayar. Ya, nggak masalah, karena bukan uang saya juga, saya banyak uang infak, uang sodako segala macam, bisa digunakan, nggak masalah. Ya, sampai Ustadz gimana nih, udah. Ya. Sampai ada yang nggak datang, nitip tuh karena tempat makan. Ya. Dan udah pokoknya yang ada di sini kita bayar. Enggak dia nitip, enggak, udah biar aja nggak apa, dia nikmati. Bukan saya kesel, enggak, emang saya mau berbagi. Saya bilang, ya, saya tutup tuh kegiatan dengan hari ini adalah tasyakuran. Karena anak saya sudah selesai setoran sama gurunya itu 5 juz. Jadi tasyakurannya kita makan bareng-bareng ngaji di sini kayak gitu ya. Nah, saya agak khawatir gitu. Ada orang nggak mau ngaji itu karena ada bayaran. Hati-hati, jangan. Karena saya nggak pernah yang namanya itu mau ngaji itu kayak gitu. Ya, saya semalam saya ngaji, saya yang banyak keluar biaya. Jadi kalau ngaji di rumah saya siapin makanan segala macam biasa, nggak ada masalah. Saya bilang kalau saya lagi nggak ada dana, pokoknya air putih aja ya, saya gituin, air mineral udah disiapin. Ya kalau bawa silahkan, kalau nggak ada masalah. Karena kalau pengajian dari rumah ke rumah kadang-kadang merasa terbebani. Ya di sono lontong sayur, masa gue cuman gorengan gitu kan, ujung-ujungnya laksa. Yang sana enggak gue dimsum aja, yang sana pakainya bakso. Ujung-ujungnya besok ngaji di mana? Jangan saya deh, jangan itu bukan kamu ketempatan. Jangan saya deh, nggak ada duit gitu kan. Jangan saya deh, akhir bulan. Ya, enggak. Saya bilang udah defaultnya di tempat saya bilang. Saya ngajak ngaji di rumah saya. Gitu aja. Saya ngajarin kesederhanaan diantaranya, nggak perlu pakai apa. Kadang-kadang cuma air minum aja, pada diem aja, biarin aja. Kadang-kadang kita kan nggak enakan ya. Orang nggak ada dana mau diapain juga. Udah yang penting kan ngaji. Ya, jangan sampai cuma acaranya makan-makan. Ngajinya setengah jam, makan ngobrolnya 1 jam gitu kan. Ujungnya ngalor ngidur ya. Wallahu a'lam. Jadi semangat hari ini, semangat kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita, semangat berbagi. Sekecil apapun, dan berbagi yang paling mudah adalah senyum. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajahmu saudaramu shadaqah. Ya. Dan jujur aja Pak, mohon maaf ya. Ini buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Senyuman suami, senyuman istri itu
seperti embun pagi hari. Enak. Benar. Ya, jangan giliran ketemu sama pelanggan, pas ketemu suami, nah apa Pak? Datar banget, astagfirullahaladzim. Jangan. Ya. Saya nih sebagai guru aja, kalau misalnya pengen masuk kelas nih, depan kelas, siap-siap. Untuk apa? Memberikan tebar pesona. Walaupun memang berat, ngajar itu bukan pekerjaan yang mudah, apalagi kalau ngajar siang-siang. Aduh, ngajar siang-siang, kelasnya putra gitu kan. Orang dewasa langsung. Beban tuh psikologis. Siapin senyum. Ya. Gitu. Ya. Makanya ketika yang bawa Bapak pengen pulang ke rumah, siapin juga kondisi siap. Ya. Saya beberapa kali kalau pengen pulang tuh, saya di kantor saya punya minyak wangi khusus. Ya, termasuk ketika pengen pulang, ya kadang-kadang saya berwangi-wangi dulu. Kenapa? Mau ketemu keluarga. Ya, sampai kemarin anak saya tuh, saya kan biasa pakai minyak wangi. Bi, enak nih parfumnya. Ada kayak manis-manisnya kayak gitu. Cia. Dia nggak tahu pemberian orang. Ada yang ngasih, ada yang datang tuh ngasih set. Ini minyak wangi gitu. Karena saya tahu ya. Itu karena ketidakpercayaan. Ya. Dan ketidakbiasaan. Tapi kalau istri saya tahu kalau wanginya beda. Minyak wangi yang mana nih? Iya nih, dapat dikasih sama orang. Oh ya, gitu. Ya memberi kebahagiaan. Ya, paling tidak dengan senyuman, apalagi ke anak-anak kita, masya Allah. Ya, ini pelajaran buat saya karena saya dulu juga agak wajahnya termasuk bawaannya wajah sangar, nggak enak. Katanya gitu, orang kalau ngelihat saya pertama kali, ya katanya ini jutek banget gitu kan. Ya, bawaannya kayak gitu. Allahu a'lam. Semoga Allah memberikan terus keberkahan buat kita semua, khususnya juga buat keluarga-keluarga kita. Ya, karena kebaikan kita sekali lagi setelah diri kita merasakan nikmatnya, biarkan keluarga kita merasakan kenikmatan itu, merasakan kebaikan itu, merasa kenyamanan itu. Kemudian orang di lingkungan-lingkungan kita. Terus sampai, dan itulah ketika orang melihat kita, oh itu adalah kebaikan. Islam ada di rumah itu. Jangan dibalik ya. Ketika orang ngelihat kita yang kebaikan, oh ternyata Islam kayak gini ya. Jutek, dekil dan seterusnya lah nilai-nilai negatif. Ya, jadikan Islam indah di hatimu, maka insya Allah dia akan indah di dalam keluargamu. Insya Allah. Ya. Aku lo kulihat dah. Astagfirullahaladzim. Saya harus ke Cipayung ya. Nah, yes, betul. Salam. Kalau yang mengesahkan apa ini kan sifatnya atau ini sunat. Iya. Wajibnya kifayah ya. Iya. Sekarang umpamanya pas kita ketemu satu orang, itu dia diem aja, jawab. Padahal dengar pasti saya tadi. Dengar lah ya. Terus bagaimana? Ya biarin aja. Enggak, artinya gini, dia kan bersalah nih. Iya. Apakah gara-gara dia keluar gara-gara saya? Coba kalau saya nggak salah, itu nggak salah. Oke, baik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bisa jadi dia nggak tahu hukum menjawab salam. Karena nggak semua orang tahu loh. Karena sudah menjadi kebiasaan. Contoh misalnya Bersit. Ya, orang Hashim, didiemin aja udah. Kita juga nggak ngucapin hamdalah gitu kan? Ya, karena dianggap itu hal yang nggak ada aturannya. Itu karena kondisi kita memang jarang kita membaca, memahami ya, nilai-nilai keislaman sampai hal-hal yang tadi masalah-masalah detail. Termasuk tadi masalah dengan bagaimana kita berkeluarga. Itu juga gitu, bisa jadi. Yang kedua, ketika dia udah tahu, nah berarti memang dia tidak melaksanakan perintah. Ya. Bahasa Quran, wa idza huyyitum fahayyu bi ahsani minha au misliha. Kalau kalian diberikan penghormatan, maka balas penghormatan dengan yang sama dengannya atau lebih ya.
ahsan, lebih baik, atau minimal sama. Itu surat An-Nisa, sebelah kanan paling bawah itu. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kita buka ya ayatnya. Ya, takutnya nanti menerawang ya. Seingat saya An-Nisa sebelah kanan. Ya. Paling bawah. Nah, bacanya wa idza huyyitum. Seingat saya An-Nisa. Ya. Sambil cari ya, sebelah kanan paling bawah. Langsung dapat. Ayat 86. Ya. Barang siapa memberi penghormatan dengan salah bukan yang ini. Ini kekecilan nih. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu apa sih itu? Salam ya? Iya. Penghormatan, maka berilah, balaslah dengan yang lebih baik. Terus atau balaslah yang sepadan. Nah, itu ya. Jadi ayat Qur'annya seperti itu. Ya, karena Pak Nur bertanya saya kasih ini. Ya. Hidayatan ini. Ya, saya kasih, jangan. Kalau ini butuh waktu. Ya, masih disegel ya. Baik, kalau untuk ibu-ibu dari pertanyaan. Nah, ya. Oh iya, belum selesai, sorry. Saya ya terus. Iya. Dalam hati. Iya, mudah-mudahan. Husnuzonnya gitu. Iya. Dosa dia. Iya. Baik. Yang pertama itu bukan ibaratnya gini nih ya. Ya, ibaratnya ya. Ada azan. Kemudian ada orang yang nggak ikutan sholat. Ya. Berarti salah muazin loh. Kalau dia nggak azan, kan nggak masalah dia nggak sholat gitu. Ya. Iya, tapi kan dia kan nggak ikut. Ya. Kan itu kewajiban pribadi, ya, bukan kifayah. Kewajiban pribadi kan, bukan kifayah. Kan nggak bisa diwakilin sholat, ya kan? Itu pribadi. Baik dia sholat berjamaah ataupun di rumah. Ya, berarti yang dosa siapa tuh? Ya, bukan muazinnya. Gitu ya. Nah, jadi berpikirnya seperti itu. Yang penting kita udah menyampaikan sama, ya, salam, kebaikan, ya, kayak kita minta maaf sama orang seperti itu, ya, kayak kita memberikan kebaikan kemudian kita nggak dibalas kebaikan itu, ya, sunnahnya itu kan didoakan, jazakallahu khairan, ya, sementara kita nggak dapat kita tagih, doain kok dong gitu kan, nggak, apalagi misalnya dia paham, ya udah nggak ada masalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan tadi ya, masalah salam. Ya, memang kita melaksanakan sunnah ya. Ketika dia mendengar, maka menjadi kewajiban secara kifayah. Nah, untuk belajarnya kayak gitu. Bagus tuh Pak Nur ya. Jadi salah satu kita husnuzon. Oh, mungkin dia lagi nggak dengar. Atau dia jawabnya dalam hati gitu. Ya, makanya kalau belajar kayak gini, kalau ada tukang minta-minta datang ke rumah, assalamualaikum. Jangan diminta maaf lewat aja, jangan, jawab dulu. Waalaikumsalam, lewat dulu Mbak ya, gitu. Ya. Jadi bukan gara-gara kita dia jadi melakukan dosa, bukan gara-gara kita. Itu masalah personal antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, justru dari situlah harusnya dia juga tahu bagaimana adab. Ya, adab bermasyarakat salah satunya adalah dengan afsus salam. Karena Rasulullah yang ngajarin afsus salam, tebarkan salam di antara kalian. Ya. Ya. Jadi dengan menyebarkan salam, maka itu bahkan kata Rasulullah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian enggak masuk surga sampai beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, enggak bagian beriman sampai saling mencintai. Al adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Moga aku kasih tahu satu hal, kalau kalian kerjakan kalian akan saling menyayangi. Afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya. Yang ibu-ibu pertanyaannya. Ya.
Di antara ayat-ayat yang saya baca tadi ada beberapa surat. Pertanyaannya di surat apa? Ya, ayat berapa? Boleh dicari Quran. Yang bicara tentang, mudah-mudahan di sini nggak ada. Oh ada ternyata ya. Surat berapa, ayat berapa yang bunyinya tentang masalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Silakan. Ibu-ibu, ayo. Saya nggak ngasih tahu clue-nya, tapi tadi kita bersama-sama berada di ayat-ayat itu. Silakan, cepetan. 1, 2, 3. Siap surat? Angkat tangan, jangan angkat kaki. Ayo, cepat waktunya berjalan. Atau saya kasih ke bapak-bapak nih. Jangan. Kali aja kalau ibu-ibu yang dapat Bu Nur. Suami istri. Ada? Nggak dicatat itu, tinggal nyari doang. Saya nggak nyatet. Oke, kasih clue-nya. Ya, clue-nya di antara ayat yang kita baca bersama. Nah, cepetan, ayat berapa? Segera. Siapa cepat dia dapat. Angkat tangan, Bu. Ayat 38, baca. Betul nggak? Coba. Judulnya adalah surga yang di sananya ada air dari madu, sungai, ada dari khamar, ada dari susu. Cuman nggak kita tadaburi tadi. Baca. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin. Wa ya, dia orang dari ibu-ibu. Oke. Baik, ibu-ibu yang tadi pertama kali datang saha eta? Oh, pertanyaannya motor siapa? Ah, buat ibu deh. Berarti effortnya lebih besar buat hadir ke sini ya, usahanya. Enggak, ini bisa buat siapa aja nantinya ya. Baik ya, barakallahu fikum, mudah-mudahan berkah. Saya harus ke Cipayung, jadi harus ganti mobil. Mobilnya ganti motor karena daerah macet, sawah di Pancoran Mas itu kan sana. Ya. Mudah-mudahan berkah, manfaat buat kita semua. Ya, Allah berikan terus keberkahan dengan ayat-ayat Quran yang kita baca dan terjemah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.